Roma sudah itu nanti kita ke kitab Kejadian. Roma 9. Ayat yang ke-10. Baik. Saya akan baca. Sister perhatikan situ. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu yang mengandung dari satu orang yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Baik, silakan duduk. Haleluya. Bersyukur bahwa kita ada di sini bukan karena kebaikan kita. Kita di sini bukan karena perbuatan kita juga. Kita diselamatkan bukan karena tindakan kita, kebaikan kita. Semuanya sudah Tuhan tentukan. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan sudah atur semua di dalam Alkitab ini. Amin. Kita sangat percaya itu, bahwa Tuhan sudah atur semua di dalam Alkitab ini. Jadi semua harus datang ke dalam Alkitab ini. Haleluya. Saya ingin membawa saudara ke Efesus 1, kitabnya para pemenang. Amin. Haleluya. Di perjanjian lama itu adalah Yosua, kitab Yosua. Amin. Perjanjian baru itu adalah kitab Efesus. Itulah kitabnya para pemenang. Kenapa dikatakan? Inilah yang menjadi rahasia itu. Amin. Nah, jadi bukan karena dia latihan, maka dia bisa menjadi menang. Jadi bukan karena dia disekolahkan, dia bisa menjadi tahu. Tidak. Jadi memang sudah Tuhan atur, biar bagaimanapun seseorang itu, kalau rencana Tuhan ada pada dirinya, Tuhan tidak bisa gagal terhadap orang tersebut. Amin. Sekarang ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Efesus 1 ayat yang ketiga. Ya, lihat kalau mendengarkan khotbah, perhatikan ayat-ayat itu sesuai urutan-urutannya. Karena itu akan menolongmu nanti di rumah. Amin. Anda tidak bisa sembarangan mengambil nats di dalam Alkitab. Tidak bisa. Nah, Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Lihat, berkat rohani di dalam sorga. Jadi tidak ada hal yang rohani kalau tidak datang dari sorga.
Dan hal yang rohani ada pada Adam. Amin. Di masanya. Hal yang rohani ada pada Nuh di masanya. Hal yang rohani ada pada Abraham. Dan seterusnya hal yang rohani ada pada mempelai wanita. Di setiap zaman Tuhan sudah sediakan hal yang rohani. Karena Tuhan membawa itu datang dari sorga. Amin. Haleluya. Hal yang rohani itu biasanya belum terlihat kalau tidak diekspresikan melalui seseorang yang dipilih. Hal yang rohani itu tidak bisa diekspresikan realita kalau tidak datang terlebih dahulu melalui seseorang di setiap zaman itu. Lihatlah seperti di zamannya Adam. Amin. Lihat itu. Kemudian lihat di masanya Nuh. Bisa dipahami? Semuanya sudah jatuh dan betul-betul membuat Tuhan dikatakan menyesal. Tetapi istilah menyesal, Tuhan itu bukan seperti manusia menjadi putus asa. Tapi penyesalan Tuhan adalah mempunyai jalan keluar. Amin. Memiliki jalan keluar. Nah, karena dia maha kuasa. Amin. Kalau manusia tidak bisa. Kalau dia sudah menyesal, udah gak bisa lagi lah. Sudah menjadi bubur katanya. Nasi sudah menjadi bubur. Jadi kalau bagi Tuhan, kalau ada sakit berarti ada kesembuhan. Begitu dia. Kalau ada mati berarti ada bangkit. Jadi itulah Tuhan. Jadi kalau manusia tidak dapat melihat itu, makanya Tuhan beri hal yang rohani. Nah, di zamannya Nuh itu lihat seperti itu, maka Tuhan tampilkan yang rohani. Dan tidak ada yang rohani selain Tuhan. Dan itu dia nyatakan kepada seseorang. Dan orang itu memantulkan Tuhan yang rohani itu. Amin. Artinya yang tak nampak, rohani itu tidak nampak oleh mata, hanya bisa diekspresikan melalui tubuh. Tuhan tidak nampak, maka dia hanya bisa diekspresikan melalui tubuh. Tetapi dia sudah sediakan istilah dipilih, ditentukan ini, itu di dalam pikirannya yang dia yang tahu. Maka itu diekspresikannya, makanya kenapa si Anu dipilih, kenapa si Anu tidak. Kenapa si Anu percaya, kenapa si Anu tidak percaya. Nah, itu ada di dalam pikiran Allah. Amin. Nah, lihat, maka Tuhan memilih Nuh untuk mengekspresikan yang rohani. Dan biasanya hal rohani adalah jalan keluar. Segala sesuatu yang sukar, yang sulit oleh hal tubuh daging manusia, maka jalan keluarnya hanyalah hal yang rohani. Amin. Nah, saya akan bacakan lagi di sini, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadilah di bumi seperti di sorga. Jadi yang datang dari sorga, yang datang ke bumi, hal yang dari sorga. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada pertolongan menjadi ada pertolongan. Amin. Bisa diikuti khotbah ini? Sebab di dalam dia, lihat, di dalam Kristus, di dalam firman, amin. Di dalam Kristus artinya di dalam firman, amin, Allah, Tuhan yang rohani itu telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti lihat, kalau kita tidak diterangi firman Tuhan, lihat, kita tidak akan mengerti ayat ini. Lihat. Tetapi terpujilah Tuhan, Tuhan sudah memberikan hal yang rohani yang adalah Tuhan sendiri, tidak ada yang lebih indah selain Tuhan menjadi bagian seseorang di dunia ini. Sehingga dia dibuat mengerti, lihat, memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum ada dunia ini kita sudah ada. Amin. Sebelum dunia ini ada, kita sudah ada. Sebelum bahkan ada sorga, kita sudah ada. Dan kita ada di dalam Tuhan. Kita adalah datang dari Tuhan. Ya, jadi kita sudah hidup di dalam Tuhan.
dan diekspresikan di hari-hari ini di dalam tubuh. Amin. Supaya menggambarkan tentang Tuhan. Karena Tuhan dikatakan membuat manusia itu pada mulanya serupa segambar dengan Dia. Amin. Haleluya. Apakah itu? Sesuatu hal yang mulia, yang rohani. Itu dia. Sesuatu hal yang mulia, yang rohani, yang kudus, manusia roh, manusia rohani. Amin. Pertama-tama berjalan-jalan di Taman Eden itu. Namun tidak dapat dilihat oleh binatang, makhluk-makhluk lain. Maka dia harus diekspresikan di dalam tubuh. Jadi sekarang kita ingin dibawa kembali ke sana. Dibawa kembali ke sana ketika dulu Adam yang tak nampak namun ada, yang ada di Taman Eden. Sama seperti hari-hari ini. Kalau di dalam dunia ini, lihat. Orang tidak dapat melihat bahwa mempelai wanita sedang ada di dunia ini. Mereka tidak dapat melihat. Karena kita sedang tidak melakukan perbuatan-perbuatan lahiriah. Bisa diikuti ini? Maka biasanya itu dianggap sebelah mata. Tidak dapat dilihat. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang akan bisa melihat itu. Hidup yang tidak biasanya. Amin. Bisa diikuti? Haleluya. Nah, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita lihat kudus. Jadi dibawa kepada hal yang semula. Kalau kita melihat diri kita sekarang, ada banyak hal yang harus diselesaikan dalam hidup kita. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Tidak ada noda, tidak ada satu telunjuk yang bisa menunjuk Anda bersalah. Lihat, di hadapannya. Amin. Di hadapannya. Saya tambah di situ lagi, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Lihat, dalam Kristus itu maksudnya. Dalam Kristus, dalam firman, lihat, Tuhan telah menentukan kita sejak kapan? Dari semula, amin, oleh Yesus Kristus. Karena tidak ada yang dijadikan tanpa melalui Yesus Kristus. Tanpa melalui firman. Amin. Untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi anak-anak Allah. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sebab di situ. Jadi Anda tidak bisa berkata karena Anda melihat di sana orang kaya. Lagi kabuneke juga di aturan naaw anak ni namoraan. Amin. Enggak bisa. Itu tidak bisa. Atau mungkin karena itu ada orang tua atau ada anak-anak atau ada orang dewasa ganteng atau cantik begitulah. Saya inginlah seperti dia. Kenapa rupanya? Dia cantik. Iya. Kenapa rupanya dia? Dia ganteng katanya. Enggak bisa. Jadi Tuhan sudah atur semua menurut kehendaknya. Kerelaan. Tidak ada yang bisa mengkoreksi itu. Jadi kita hanya bersyukur dan melihat kembali hidup kita ini. Amin. Haleluya. Untuk mengekspresikan Dia. Jadi seperti apapun diri kita, itu tujuannya untuk mengekspresikan Tuhan. Untuk melihat firman pada zaman ini. Untuk melihat hal-hal yang rohani, hal-hal yang tak terlihat melalui Anda, itu menjadi nyata. Apa itu tadi? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi bukan karena orang ganteng atau cantik, oh inilah yang cocok menjadi kudus. Menjadi cocok anak Allah. Oh bukan karena dia ganteng ataupun cantik dari orang kaya, banyak mobilnya. Atau sebaliknya bukan karena dia juga miskin. Amin. Oh ini cocok karena dia selalu menderita. Oh doanya pasti. Enggak seperti itu. Semuanya karena kerelaan kehendaknya. Iya. Nah, kita ingin bergerak lagi ke ayat selanjutnya.
Haleluya. Di Korintus, di 2 Korintus 5, lihat ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai seterusnya. Perhatikan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, amin. Jadi baik itu tadi kemah yang ganteng, kemah yang cantik, kemah dia memiliki kekayaan, ataupun dia itu miskin, amin. Ya, kalau itu dibongkar, amin. Allah, lihat, Allah telah menyediakan. Itulah makanya kita tidak membuat kemah yang fana ini berlebih-lebihan. Amin. Menempatkan dia lebih tinggi daripada firman. Tidak bisa. Amin. Terlalu mendengarkan tubuh daging ini daripada firman, tidak bisa. Sebab ini akan dibongkar. Ini tidak kekal. Amin. Ini tidak kekal. Ada yang Tuhan sudah sediakan yang kekal. Haleluya. Dan itulah yang sudah ada sebelum dasar dunia ada itu. Jangankan roh dan jiwamu, amin, tubuhmu pun sudah Tuhan sediakan. Bahkan sebelum dasar dunia ada. Amin. Ya. Supaya sama seperti Tuhan. Sama seperti Tuhan, seperti itulah kita. Sama seperti Bapa, seperti itulah anaknya. Tidak bercacat. Jadi tubuh kita ini yang datang dari suku, bahasa, kaum, ras, kulit yang berbeda-beda, ini semua akan dibongkar. Tuhan sedang sediakan dan itu sudah ada sebelum dasar dunia ada. Dan semua ada di dalam pikirannya. Semuanya sudah ada di dalam pikirannya. Sama seperti membangun rumah. Bangunan itu sudah ada di dalam pikiran yang empunya rumah. Berapa kamarnya? Amin. Seperti apa bentuk ruang tamunya? Seperti apa bentuk dapurnya? Seperti apa bentuk ruang khusus keluarga? Dan lain sebagainya. Sudah ada itu di dalam pikiran yang empunya rumah. Amin. Dan ketika itu dibangun, maka itulah realita yang ada dalam pikiran daripada si empunya rumah itu. Dan untuk apa itu dibuat rumah itu? Tujuannya untuk apa? Supaya terekspresi. Amin. Si pemilik rumah. Supaya terekspresi si pemilik rumah. Tidak gentayangan. Tidak kemana-mana. Saotokit di sana. Dilului 2 minggu naik dan disipe. Isukun tu dia ngapida inna. Amin. Haleluya. Isukun 2 bulan naik ngadi dia ngapida nina. Jadi tidak mengekspresikan dirinya. Ya, tidak mengekspresikan dirinya. Jadi biar bagaimanapun rumah harus ada dan menetap, bukan hanya setahun 2 tahun tapi seterusnya. Amin. Bukan karena bagusnya dia terbuat dari marmer, dari keramik dan lain sebagainya. Yang pasti itu sebuah rumah dan layak dihuni. Amin. Lihat, dan itu menurut kerelaan kehendaknya. Menurut kerelaan kehendak Allah. Kita masing-masing untuk didiami Allah. Begitupun seperti gambaran rumah yang dibangun itu. Itulah menurut kerelaan kehendak si empunya. Bukan mau membedakan rumahnya si Anu lebih bagus dengan rumahnya si Anu. Tidak bisa. Karena bagi seseorang dikatakan rumahnya bagus, bagi dia mungkin harus dari beton. Atau mungkin dari kayu-kayu yang mahal-mahal, yang mungkin ratusan ribu satu lembar. Jadi itu tergantung kerelaan kehendak masnya. Amin. Si empunya rumah. Begitupun digambarkan dengan Tuhan itu sendiri. Amin. Itulah makanya tidak ada yang bisa mengoreksi, mendikte Tuhan. Amin. Kalau dia senang
untuk diam di dalam rumah seperti contoh seorang yang hitam. Amin. Seorang manusia yang hitam. Kalau sudah jam 6 kayaknya nggak nampak lagi dia. Ya kan? Ya terserah Tuhan. Dia ingin di situ. Oh, orang berkata, Tuhan nggak mungkin akan ada di situ orang-orang yang seperti itu. Itu kan jenis orang budaknya itu dulu katanya. Amin. Terserah Tuhan. Itu semuanya adalah ciptaan yang datang, jiwa itu diekspresikan menurut pikiran Allah melalui jenis kulit yang seperti itu. Yang pasti dilihat yang rohani, nampak perintah-perintah itu dikerjakan dari rumah itu. Amin. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, itulah tubuh seseorang. Amin. Itu artinya kemah kediaman kita. Kita sebenarnya adalah makhluk rohani. Amin. Haleluya. Dan tubuh ini kelak akan dibongkar. Artinya kita akan keluar dari rumah, dari tubuh yang fana ini. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Bukan dikatakan suatu tempat di sorga, tapi suatu tempat kediaman di sorga. Jadi di sorga itu ada kemah-kemah, ada tubuh-tubuh seperti tubuhnya Tuhan yang adalah tubuh teofani. Tubuh teofani. Amin. Haleluya. Untuk kita masuk ke sana. Nah, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Atau keinginan manusia. Yang tidak dibuat oleh keinginan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Ya, dangarong natabo tahilala. Amin. Semenjak kita adong di bagasa pamatang tau. Mangape na sunabuhi tabu. Amin. Haleluya, tak ada mengeluh. Hurang nyonna, hurangan. Male, tetap tambah mengeluh. Ya, jadi selama kita dalam kemah ini yang adalah tubuh yang dibuat oleh tangan manusia atau keinginan manusia ini, kita mengeluh. Amin. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Arti mengeluh di situ sebenarnya inti istilahnya kita ingin hidup yang lebih baik. Dan tidak ada hidup yang lebih baik di dunia yang seperti ini. Tidak ada hidup yang lebih baik di tubuh yang seperti ini. Tetapi kita menginginkan hidup yang lebih baik. Dunia yang lebih baik. Bumi yang lebih baik. Tidak ada hal yang lebih baik di dunia yang seperti ini. Tidak ada yang lebih baik di bumi yang seperti ini. Amin. Lihat. Jadi tetapi kita menginginkan yang lebih baik. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi, itulah tadi tubuh kita yang adalah tubuh celestial itu. Tubuh teofani. Amin. Tubuh rohani. Roh dan jiwa tidak dapat diekspresikan tanpa tubuh. Amin. Maka Tuhan harus mengembalikan kita dulu ke dalam tubuh teofani. Sesudah ke dalam tubuh teofani, baru ke dalam tubuh kemuliaan. Amin. Tubuh seperti bisa diraba, bisa dijamah. Itulah tubuh kemuliaan dengan gambar ketika kita pernah ada di bumi. Gambarnya adalah gambar ketika kita ada di bumi. Tapi kualitasnya kemuliaan. Amin. Dapat dilihat, dapat diraba, dapat dijamah, dapat dipandang. Tapi sebelum itu menyatu seluruhnya, Tuhan harus bawa dulu kita ke dalam tubuh teofani. Karena melalui tubuh teofani lah kita akan bisa mengambil gambar kita. Melalui tubuh rohani lah. Amin. Di mana itu sudah Tuhan sediakan bahkan sebelum dasar dunia ada. Tubuh kemuliaan dengan gambar yang seperti ini itu ketika ada di bumi. Tapi tubuh rohani, tubuh teofani sebelum ada bumi itu sudah ada di sana bahkan di dalam pikirannya Allah. Tapi diekspresikan sedang duduk di hadapan Bapa. Amin.
Haleluya. Ketika Tuhan naik ke sorga dan dia berkata, aku pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat-tempat bagimu. Dia merealitakannya, dia menyatakan itu, dia membuatnya sebanyak yang sudah ditentukannya, sebanyak yang sudah disediakannya, mereka-mereka yang ada di bumi menurut pilihan dan panggilan itu. Amin. Sebab dengan demikian, katakan lagi, saya ulang lagi, sekarang kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi sasaran kita bukan ini. Sasaran kita bukan yang lihat berumur sampai mungkin 70 atau 80 atau 90, bukan. Bukan itu sasarannya. Di mana dunia tidak paham sehingga mereka ingin awet muda. Sehingga mereka belajar bagaimana membuat wajah tetap cantik. Mereka belajar bagaimana supaya membuat tulang-tulang tetap kuat. Amin. Mereka tidak paham. Jadi mereka berusaha untuk abadi, cantik menurut cara dunia. Lihat itu. Dan itu sangat bertentangan dan melawan firman Allah. Lihat, dan kalau mereka tidak mengkonsumsi itu, maka mereka akan rusak. Nah, ayat 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang atau gentayangan. Anda paham itu? Sebab dengan demikian kita berpakaian, itulah tubuh Teopani lah pakaianmu. Sudah pahami? Itulah pakaianmu, itulah rumahmu, itulah kediamanmu. Sudah pahami itu? Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya, istilah apa ya selain gentayangan terlalu hal duniawi, bahasa itu. Istilahnya nanti kiranya itu dapat ditemukan di ya, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu. Jadi tekanan itu adalah penghiburan sesungguhnya. Bagi anak-anak Allah kita sadari dengan tekanan itulah kita semakin berseru kepada Tuhan. Supaya Tuhan secepatnya membawa kita, menempatkan kita ke rumah kita yang baru. Ke kemah kita yang sudah disediakannya, yang jauh lebih baik dari kemah ini. Amin. Tubuh ini yang datang dari keinginan manusia. Laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya tidak dengan cara itu kita datang ke dunia ini. Amin. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa menanggalkan yang lama. Itu artinya gambar. Amin. Tanpa menanggalkan gambar rupa. Sama seperti rupa Yesus di bumi, begitulah rupanya di sorga. Dan nanti juga di perjamuan kawin malam domba, nanti juga di milenium, dan seterusnya, begitulah rupanya Tuhan Yesus. Anda paham itu? Begitulah kita. Rupa kita ini, itulah rumah ini, gambarnya, itulah yang akan rupanya Teopani kita itu di situ. Itulah dikatakan tidak menanggalkan rupa kita ini, supaya yang fana itu, lihat, ditelan oleh hidup. Haleluya. Jadi, walaupun rupa kita di bumi ini seperti ini dalam bentuk hidup lama, itu semuanya kualitasnya ditelan. Dibuat tidak berdampak sesudah mengenakan tubuh Teopani itu. Amin. Jadi kita tidak mengandalkan rupa. Kita tidak dikatakan, Tuhan tidak mengandalkan kuat dan gagah dan rupa. Tetapi oleh Roh Kudus. Semua kita sadari karena dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Bisa diikuti ini? Haleluya. Jadi itulah makanya
bahwa tadi kita baca di Roma tadi, kalau Tuhan membenci Esau dan mengasihi Yakub, kalau dilihat dari sifat ketika mereka di bumi, kayaknya yang menyenangkan hatinya Ishak dan Ribka kayaknya lebih banyak Esau. Amin. Karena kayaknya lebih banyak perbuatannya si Esau untuk menyenangkan bapaknya dan mamanya. Karena dia seorang yang pandai. Dia pandai, bukan pemalas. Beda dengan si Yakub. Ya, udah malas, kemudian manja, kemudian suka lagi nipu. Suka bohong-bohongan dia. Ya, suka cari keuntungan sendirinya dia. Beda dengan Esau. Esau kayaknya lebih giat, lebih serius, lebih peduli kepada bapaknya, kepada mamanya, dan dia lebih istilah di dalam keluarga, lebih memberkati keluarganya. Tapi Alkitab katakan terbalik sekali. Amin. Dikatakan Tuhan justru membenci Esau yang baik menurut lahiriah manusia, perbuatan manusia, tapi justru mengasihi Yakub. Jadi ini sangat bertentangan dengan kemampuan manusia menelusuri apa sesungguhnya yang benar bahkan sebelum ada dunia ini. Amin. Dan tidak ada yang benar selain Tuhan dan pikirannya dan rencananya. Jadi kita tidak bisa langsung menilai seseorang dengan cepat. Oh, dia itu akan begini, dia itu begini, dia itu begini. Jadi kita harus kembali kepada waktu dan proses. Kita harus melihat rencana Tuhan dalam hidup orang itu, dan kita tidak bisa menghakimi dia. Hanya bisa memandang dan melihat, dan kiranya Tuhan menolong orang tersebut. Haleluya. Nah, saya ingin membaca balik dulu ke khotbah Nabi yang berjudul Ibrani. Khotbah Nabi berjudul Ibrani tahun 57 di Ibrani pasal 5 dan juga di pasal 6 bagian 1. Di sana katakan, lihat di Roma, maksudnya ini di pasal 9, Paulus sedang menahan di sana, mengatakan tentang pilihan Allah bahwa Esau dan Yakub sebelum kedua bayi itu dilahirkan atau yang seperti itu, Allah berfirman bahwa ia telah mengenal mereka dan ia membenci Esau. Jadi Tuhan sudah mengenal bahkan di dalam kandungan. Amin. Ya. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu dari fisiknya saja. Itu. Amin. Dari fisiknya saja. Dan dari perbuatannya. Terlalu dangkal menilai seseorang dari fisik dan perbuatannya. Amin. Mereka dan ia membenci Esau dan mengasihi Yakub. Sebelum kedua anak ini, amin, anak itu memiliki kesempatan untuk mengekspresikan rasa syukur mereka, sebab ia adalah Allah. Ia tahu, ia tidak terbatas. Jika ia tidak terbatas, ia tahu setiap kutu, setiap lalat, setiap agas, setiap hal yang akan pernah ada di bumi. Tuhan tahu. Ia telah mengetahuinya. Tuhan tidak terbatas. Dia kekal. Tuhan tidak fana. Allah yang diberkati. Maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Tidak ada apapun yang tidak ia ketahui.
Itulah sebabnya, itulah alasannya ia bisa memberitahu apa akhirnya nanti. Itulah makanya kita ingin melihat itu. Amin. Oleh firman, oleh pembukaan ketujuh meterai, oleh pesan di akhir zaman, oleh seruan, kita dibuat tahu akhir dari hidup kita. Akhir dari dunia ini. Amin. Akhir dari orang-orang yang tidak percaya. Haleluya. Ia mengetahui kesudahan dari permulaan. Amin. Ia mengetahuinya. Haleluya. Dan saya ingin melihat hal-hal ini lagi. Dan seharusnya seperti apa hidup kita? Seperti dalam Roma 8, hidup oleh roh. Amin. Dan sepertinya seharusnya seperti apa kita? Seharusnya kita adalah seperti Roma 8. Dan itu bisa terjadi kalau kita diubahkan. Itu bisa terjadi kalau kita diubahkan. Tadi kan sudah dikatakan tidak bisa dengan kekuatan kita. Bahkan kita bisa ada di dalam keyakinan di pesan ini bukan karena kekuatan kita. Amin. Bukan. Gak ada sedikit pun karena kekuatan kita. Jadi itu harus diubahkan. Itu harus diubahkan. Dan apa yang bisa mengubahkan? Firman pada zamannya. Hal yang rohani pada zamannya. Kebangunan, revival pada zamannya. Amin. Firman yang disediakan pada zamannya. Di zamannya Nuh, orang-orang sudah sangat berdosa. Dan firman datang kepada Nuh. Amin. Lihat, walaupun hanya sedikit, hanya 8 orang yang bisa diubahkan. Amin. Yang lainnya tidak bisa diubahkan. Tapi Tuhan tidak bisa gagal. Dan Tuhan tidak bisa dinilai dari jumlah. Tuhan hanya bisa dapat diperhatikan berhasil dari kualitas. Bukan dari kuantitas. Karena Tuhan tadi sudah mengetahui, mengenal semuanya. Sebelum orang datang ke dunia ini siapapun dia, Tuhan sudah mengenal orang itu. Anda mengerti itu? Dan semua orang yang datang ke dunia ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Semuanya, baik itu anaknya penjahat, anaknya pencuri, anaknya korupsi, dan lain sebagainya. Ketika mereka dilahirkan ke dunia ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tapi kemana akhir hidupnya, Tuhan yang mengenal. Tuhan yang tahu akhir hidup orang ini. Amin. Tetapi orang dapat dilihat dari buahnya. Amin. Seseorang itu akan dapat dilihat dari buahnya. Apakah itu buah yang adalah buah-buah Roh Kudus atau adalah buah-buah hal-hal kedagingan. Itu akan dapat dilihat. Tetapi orang tersebut siapapun dia akan tetap kita tidak bisa menghakimi mereka. Amin. Dan orang bisa berubah karena Tuhan yang dapat mengubah. Jadi orang tidak bisa berusaha berubah sendiri, tidak bisa. Tetapi orang berubah karena pendengaran akan firman. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi dia harus terima firman, dia harus makan firman. Dia harus terima firman, dia harus makan firman. Amin. Maka itulah yang membuat dia bisa berubah. Nah, dan seharusnya hidup yang berubah itu adalah hidup oleh roh. Hidup oleh Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini beberapa hal lagi. Supaya kita melihat hidup kita, apakah lihat Anda yakin bahwa Anda dikenal oleh Tuhan, kemudian hidupmu dikasihi oleh Tuhan. Lihat, dikasihi oleh Tuhan. Sesungguhnya di dalam hidupmu itu ada hal yang Anda lihat seperti Esau dan Yakub. Di dalam hidupmu, sesungguhnya Anda dapat mengenali hidupmu itu
amin, adalah seperti Esau dan Yakub. Bisa dipahami itu? Lihat. Dan Anda harus tahu apa itu sesungguhnya sifatnya si Esau. Apa sesungguhnya sifatnya si Yakub. Ya, dan Anda harus dapat melihat Anda dikeluarkan dari seluruh sifat-sifat itu. Dan dirubah. Amin. Dan dirubah. Haleluya. Karena lihat, Anda harus perhatikan. Karena Yakub itu jauh adalah sesuatu tentang jiwa yang sudah berubah. Itulah Anda lihat di dalam dirimu. Namun lihat perbuatan-perbuatanmu dulu. Amin. Itu adalah sama seperti Esau. Walaupun di sisi lain keduanya ini berbeda. Amin. Lihat, berbeda. Nah, tetapi Anda harus melihat itu. Sesungguhnya ada semua itu di dalammu. Perbuatan-perbuatan, kemudian hal-hal yang rohani, jauh ada di dalam. Tetapi itu harus disingkapkan. Seperti Esau diubahkan. Amin. Haleluya. Harta ngantuk? Capek, dekat opung. Sana, di samping sana. Ya, supaya jangan kau nanti jatuh malah, tidur malah jatuh ke depan. Kalau ke samping masih bagus. Nah, perhatikanlah. Ya. Bisa diikuti kan? Bisa diikuti? Iya. Saya tidak terlalu terburu-buru. Saya tidak terlalu cepat-cepat. Saya percaya bisa dipahami. Jadi bahwa melalui nats ini kita ingin melihat bahwa apa menjadi tujuan Allah menurut pilihan. Apa tujuan Allah memilih kita? Amin. Apa tujuan Allah memilih kita? Supaya Roma 8 genap dalam hidupmu. Amin. Tetapi Anda tahu Roma 9 berkata bahwa Anda tidak bisa menuntut Tuhan menurut pikiran dan kehendakmu. Kalau Tuhan membenci Esau dan mengasihi Yakub, bisa Anda lihat itu dalam hidupmu. Amin. Dan sekarang seharusnya kita seperti apa? Untuk tujuan. Amin. Menurut pemilihan Allah. Bahwa anak-anak hanya dikandung. Lihat, belum lahir, tidak melakukan yang baik atau yang jahat. Ya. Anak-anak yang dikandung itu. Ya, seperti jauh di dalam rahim si Ribka, Esau dan Yakub. Tetapi Tuhan sudah tahu. Dan dia katakan bahwa dia membenci Esau dan mengasihi Yakub. Coba bayangkan. Itu masih di dalam kandungan. Jadi Tuhan tidak melihat saat Anda lahir. Jadi Tuhan tidak memandang saat Anda dilahirkan. Tapi Tuhan sudah memandang saat Anda masih di dalam kandungan. Jadi Tuhan tidak menilai seperti cara manusia menilai. Anda paham itu? Manusia kan sering menilai karena sesudah lahir. Oh, anak ini nanti pasti begini-begini ini. Kan begitu dia sesudah lahir. Jadi, dan itulah yang kadang didengarkan oleh orang. Perkataan tulangnya, perkataan namborunya, karena dilihat fisiknya, anak ini nanti akan menjadi seperti ini. Nah, tetapi kita diajari Tuhan percaya kepada jauh dari penilaian orang, jauh melampaui penilaian orang, seperti apa Arta, seperti apa Evan, seperti apa saya, seperti apa kita semua, kita harus datang bagaimana Tuhan sudah mengenal kita. Bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Banyak orang mengasihi seseorang, anak-anak, siapa, oh karena kelihatan cantik, bagus mukanya, oh anak ini nanti pasti baik katanya. Ya kan? Begitulah penilaian manusia. Tapi lihat, jauh di dalam kita, Tuhan yang kenal kita. Jauh ada siapa kita, di dalam diri kita, Tuhan yang kenal kita,
dan kita sendiri yang tahu kita. Tetapi itu akan diperjelas, sesungguhnya kita ini datang dipilih Tuhan untuk diekspresikan pantulan Tuhan di hari ini di bumi ini, harus dilihat karena orang itu hidup menurut apa? Menurut roh ataukah menurut daging? Amin. Haleluya. Jadi kita harus mengikuti terus, menelusuri terus firman. Sesungguhnya kita ini dipilih Tuhan, dikenal Tuhan untuk menjadi apa? Amin. Dipilih Tuhan untuk menjadi apa? Contoh di dalam tubuh Kristus, di dalam mempelai wanita, istilahnya, di dalam jemaat, kita anggota-anggotanya, kita harus mengenali diri kita apa. Bagaimana itu? Kita lihat kecenderungan kita. Kita bisa contoh melakukan sesuatu, tapi kita tidak terlalu cenderung untuk itu. Kita tidak terlalu suka untuk itu. Walaupun ini hanya sekali-sekali, tapi saya kayaknya nyaman dengan melakukan ini. Jadi itu harus kita lihat dan kita terus lihat diri kita. Ya, dan itu yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi anak-anak yang dikandung itu ketika belum lahir, lihat Esau dan Yakub tidak melakukan yang baik atau yang jahat. Ketika mereka di sana, Tuhan tidak melihat saat Anda lahir, tapi sejak Anda di dalam kandungan Tuhan sudah kenal. Apa artinya? Bahwa Tuhan berurusan dengan kita sebelum kita lahir. Tuhan sudah berurusan dengan kita bahkan sebelum kita lahir. Itulah ayat itu. Amin. Dan sudah dikatakan Nabi juga. Amin. Jadi Tuhan yang memilih dari rahim mana kita akan berasal. Haleluya. Tapi perhatikan, ketika kita sudah lahir, sudah besar, lihat, dan sesungguhnya tidak ada seorang anak siapapun dia selain dia durhaka ya. Amin. Ketika melihat ibunya atau melihat orang tuanya, dibandingkannya dengan ibu yang lain. Dari mulai fisiknya dan semua perbuatannya. Dan dia akhirnya menyesal. Menyesal saya lahir darimu katanya. Atau sebaliknya seorang ibu pun begitu kepada anaknya. Lihat, karena apa? Karena manusia jatuh tersandung oleh matanya, oleh hal-hal lahiriahnya. Karena itu tadi datang karena keinginan daging, keinginan dosa, tubuh, panca indera ini, amin. Tetapi jauh sebelum kita lahir Tuhan sudah kenal kita. Dan harus datang dari rahim siapa? Akan Anda berasal. Amin. Dan kita tidak tahu kapan kita dilahirkan. Oh, kayaknya saya lebih enak kalau saya dilahirkan di zamannya Nuh. Lihat, tidak bisa. Atau saya kayaknya lebih enak, saya pantas itu kalau dilahirkan di zamannya Paulus. Tidak bisa. Amin. Tuhan berurusan dengan kita sebelum dasar dunia ada. Bahkan sebelum Anda lahir. Ya, tidak satu pun ya dari kita memiliki pilihan itu. Kita ingin lahir dari sana, di tahun sana, di zaman yang sana. Kita tidak bisa memilih si anulah ayah saya, si anulah ibu saya. Lihat mobilnya banyak. Tidak bisa. Kita harus mengenali diri kita dari nats kitab suci dan apa maksud Tuhan. Kita melalui si anu, melalui ibu ini, melalui bapak ini, melalui keluarga ini, kita datang ke dunia ini. Tetapi kita tahu itulah kesempatan kita ada di dunia. Melalui orang tua kita yang seperti itu, amin. Itulah kita tahu kesempatan diberikan Tuhan kepada kita oleh pertolongannya, kita ada di dunia ini. Dan kalau kita tahu kita berasal dari Tuhan, maka oleh pendengaran akan firman, hidup kita menjadi hidup oleh roh, hidup oleh firman. Jadi kita tidak bisa membuat pilihan tentang hal ini. Kita tidak bisa memilih ras yang anu dan ras yang itu. Tak satu pun dari kita memilih
ya menginginkan untuk menjadi contoh miskin dan lain sebagainya. Tidak ada. Tetapi kalau kita melewati itu, lintasan itu, kalau kita sudah kenali diri kita siapa, mau kita miskin pun, amin, dan bagaimanapun hidup ini, kita akan tetap hidup oleh roh, hidup oleh firman Allah. Jadi kita tidak bisa memilih di zamannya mana kita, karena melihat zaman-zaman ini. Ya, lebih baik kayaknya di zamannya John Wesley saya hidup, gak bisa. Atau di zamannya Luther. Amin, tidak bisa. Jadi Tuhan yang sudah mengendalikan semua. Tuhan bisa saja menempatkan Anda di zamannya Musa. Lihat, tetapi Anda tidak punya pilihan. Anda harus ada di zaman ini. Amin. Anda tidak punya pilihan apakah Anda akan menjadi pria atau wanita. Anda tidak punya pilihan. Kalau Anda sudah menjadi wanita, ya puji Tuhan. Anda sudah menjadi pria, ya puji Tuhan. Jadi tidak ada bencong. Tidak ada banci. Tidak ada bencong. Amin. Yang ada adalah wanita dan laki-laki. Ya, jadi pilihan itu pun tidak diberikan kepada kita. Ya, Anda tidak pernah untuk memilih itu. Itulah makanya orang menjadi lari dari kodrat, lari dari keberadaannya. Karena dia tidak suka menjadi perempuan, dia menjadi tomboy. Dia menjadi kelaki-lakian. Dan dia bergaul dengan para lelaki. Padahal dia perempuan. Begitupun laki-laki. Dia tidak ingin menjadi laki-laki. Dia ingin karena dilihat perempuan lembut dan lain sebagainya. Suka pakaian-pakaian yang bermakeup seperti itu. Dia ingin seperti itu. Ya, dia tidak ingin pergi ke kebun. Contohnya dia tidak ingin pekerjaan kasar. Perempuan itu kan pekerjaannya halus. Nah, jadi dia mengambil pilihan itu. Sementara Alkitab berkata bahwa dia tidak punya pilihan itu. Amin. Jadi siapakah di antara kita yang dengan berpikir dapat menambah satu hasta? Amin. Baik itu umurnya, baik itu satu jengkal tingginya. Amin. Karena orang lain tinggi, aku inginlah tinggi. Padahal dia dibuat Tuhan hanya seperti itu ukurannya. Jadi Tuhan merancang tabernakel. Jadi Tuhan yang merancang. Amin. Tuhan yang menentukan. Ya, memilih siapa yang akan menyediakan gen, benih lahiriah, supaya kita melalui gen lahiriah itu, amin, kita ditampilkan, haleluya, sebagai makhluk-makhluk rohani. Melalui benih, melalui gen seseorang, di dalam rahim seseorang, kita diekspresikan di dunia ini menjadi makhluk-makhluk yang rohani. Ya, bukan makhluk-makhluk yang kedagingan. Ya, tetapi sesungguhnya Tuhan sudah mengenal kapan kita akan diubahkan. Amin. Kapan kita akan diubahkan? Kapan kita akan menghasilkan buah-buah yang manis kepada Tuhan. Jadi beberapa orang tidak menyukai penampilan mereka. Mereka dengan keadaan fisik mereka, sehingga mereka mencari uang dan pergi merubah postur tubuh, fisiknya, wajahnya terutama. Ya, itulah makanya kita dilarang. Ya kalau hidungnya pesek, ya pesek aja lah. Ya kan, nggak usah dibikin mancung-mancung. Kalau mukanya agak tembem, ya biarkan aja begitu. Amin. Orang Batak bilang si talbak. Amin. Ya biarkan saja begitu. Haleluya. Dan mungkin bibirnya bagaimana. Ya udah begitu. Kita harus kenal bahwa itu hanya rumah sementara. Kita harus tahu bahwa itu adalah hanya rumah sementara. Tuhan sudah sediakan rumah yang lebih mantap, ya, yang lebih bagus dari rumah ini. Amin. Nah, dan seharusnya rumah sesederhana apapun
harus menghasilkan, menyaksikan kebaikan-kebaikan. Amin. Yang tadi itu hal-hal yang roh, hal-hal yang tak terlihat, namun itu adalah Allah. Dia adalah baik dan sangat baik. Jadi di dunia ini mereka berharap mereka tidak seperti apa adanya mereka. Karena mereka ingin selalu berlomba-lomba. Kalau ada orang lebih cantik, dia ingin seperti itu, bahkan lebih cantik dari situ. Ya, dan sebaliknya dan seterusnya. Nah, dan sama seperti para nabi. Amin. Kita mau bawa kepada hal rohani ini, hal di dalam pesan ini, sama seperti para nabi. Mereka tidak bisa, seperti si Yesaya ingin ada di zamannya contoh katakanlah si Daniel. Amin. Tidak bisa. Atau sebaliknya si Daniel ingin ada di zamannya Yesaya. Atau Musa ingin di zamannya Abraham. Amin. Jadi lihat bahwa Musa memilih, tetapi jauh di dalam kehidupan mereka supaya menjadi pralambang bagi kita. Haleluya. Kita sesungguhnya sebelum diubah, kita tidak dapat mengikuti Tuhan. Sebelum diubah, sebelum Tuhan menghampiri kita, sebelum malaikat Tuhan datang, sebelum Roh Kudus menjamah menghampiri seseorang melalui pendengaran akan firman, mereka tidak akan pernah bisa mengekspresikan hal-hal surgawi. Mereka akan melarikan diri. Kita akan selalu menghindar. Kita akan selalu membela diri dan lain sebagainya. Jadi lihat seperti Musa memilih untuk melarikan diri. Yunus memilih untuk kabur. Amin. Jadi Tuhan tidak berkata, aku tidak membutuhkanmu ketika mereka pergi lari. Ya. Saya mungkin tidak akan terlalu lama. Percaya saja. Ya, tapi saya walaupun tidak lama hari ini, tetapi tangkap apa yang mau saya sampaikan ini, supaya nanti hari Minggu itu bisa semakin tajam. Amin. Kita mendapatkan pemahamannya. Haleluya. Lihat, tetapi ketika mereka lari, ketika kita menjauh dari Tuhan, dan Tuhan tidak berkata aku tidak membutuhkanmu, atau Tuhan mengusir mereka dan membawa yang lain menggantikan dia. Anda mengenali apa yang dimaksud ini? Anda memahaminya? Sama seperti dirimu, jangan pernah berpikir kalau Anda belum dapat mengerjakan pesan ini sepenuhnya. Amin. Jangan berpikir kalau Tuhan akan menggantimu. Tuhan akan mengusirmu dari hadapannya. Kalau Anda mengenali diri Anda. Amin. Haleluya. Musa menghabiskan 40 tahun di padang gurun. Dan dia tidak mengenali siapa dirinya. Amin. Lihat. Hal yang sama orang di pesan ini. Walaupun orang sudah ada di pesan ini, sepertinya dia sudah ada di pesan ini. Lihat, belum tentu. Belum tentu dia dapat mengenali dirinya. Itulah makanya hidupnya tidak pernah memiliki pewahyuan. Hidupnya artinya tidak pernah menghasilkan hal-hal yang hidup oleh roh. Yang adalah tadi kerelaan, kehendak sesuai dengan kerelaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti apa dirinya seharusnya di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, di mana saja. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa Tuhan sudah memberikan jaminan dan menjamin dia tidak punya rencana untuk kembali untuk orang-orang lain. Amin, untuk menggantikan Anda seperti sebuah perusahaan. Kalau tidak sesuai dengan pemikirannya, ya udah ganti aja itu. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Karena Tuhan itu absolut.
Tuhan absolut. Kalau Anda mengenali diri Anda, Tuhan absolut terhadap dirimu. Amin. Ya. Karena dia adalah seorang yang tahu dan mengenal siapa Anda bahkan sebelum dunia ini ada dan ketika Anda di dalam kandungan. Tuhan tidak mengenal kita waktu kita lahir. Artinya Tuhan tidak sekedar mengenal kita ketika kita baru lahir. Tapi jauh sebelum lahir Tuhan sudah kenal. Jadi Tuhan tidak bisa mencoba-coba. Aku akan katakan aku benci kepada Esau. Aku mengasihi Yakub. Aku coba-coba dulu. Nanti kalau berubah, aku akan rubah kata-kataku itu. Ternyata aku membenci Yakub. Ternyata aku mengasihi Esau. Tidak seperti itu. Amin. Karena Tuhan sudah tahu seperti apa nanti si Esau dan orang-orang yang lahir sesudah Esau melalui dirinya, melalui benihnya. Amin. Dan seterusnya juga terhadap Yakub. Amin. Karena Tuhan memiliki tujuan. Baik juga kepadamu Musa. Baik juga kepada Yunus. Haleluya. Karena Tuhan sudah mengenal Musa. Bahkan Musa belum mengenali dirinya. Tuhan sudah mengenali Musa. Bisa dipahami? Walaupun mungkin katakanlah Musa belum pernah mendengarkan cerita. Dulu dia itu sudah diselamatkan dan dimasukkan ke suatu keranjang dan ditemukan oleh putrinya Firaun. Amin. Dia mungkin belum ceritakan itu. Nanti sesudah di hari-hari berikutnya mungkin oleh saudaranya, oleh saudarinya. Itu si Maryam dan si Harun. Kalau dulu mama itu, papa itu untuk menyelamatkanmu harus begini dan begini dan begini. Dan puji Tuhan, kau tinggal di kerajaannya si Firaun, di putrinya. Gitu. Amin. Karena dari bayi dia sudah dibesarkan dan tidak mungkin mamanya itu yang menyusui dia menceritakan itu kepadanya di sana. Langsung itu nanti akan bocor dan diceritakan lagi ke lain dan dia akan sangat dan dia tidak akan bisa mengerjakan itu. Nah, jadi lihat di sini bahkan Brother Branham memilih untuk lihat sama seperti Musa memilih untuk membunuh, amin, penjaga budak itu, amin, membunuh tentara Mesir itu, membunuh tentara bukan tentara, itu berarti lebih daripada satu, membunuh tentara Mesir itu yang menjaga budak-budak itu, dan dia memilih untuk lari, amin. Lihat, dia tidak punya pilihan, dia harus mengikuti itu. Amin. Dia harus mengikuti itu. Bahkan lihat Branham juga memilih tanpa dia tidak sadari, tidak ada pilihan lain. Dia memilih untuk menembak dirinya sendiri. Tetapi lihat bahkan ingin menyetrum dirinya sendiri. Tetapi lihat itu tidak membuat dia mati. Itu tidak membuat dia mati. Anda paham itu? Karena apa tadi? Karena tekanan. Tadi itu kan semua yang Anda baca di kitab Roma tadi. Dan juga di kitab Korintus tadi. Karena tekanan. Haleluya. Ya. Tuhan tidak punya pilihan itu untuknya. Tapi dia memilih itu. Amin. Bukan itu yang ditentukan Tuhan untuknya. Tapi dia melakukan perbuatan itu. Amin. Dia memilih untuk tidak pergi dan berkhotbah sesudah dia mengalami kebangunan rohani. Amin. Di kumpulan-kumpulan Pentakosta itu. Dia tidak pergi untuk menanggapi undangan-undangan itu. Dan dia lebih mendengarkan mertuanya. Amin.
Ngapain kau pergi lagi? Ini sudah ada jemaat. Inilah layani. Padahal dia sudah dikatakan Tuhan, dia harus pergi. Amin. Dia memilih untuk tidak pergi. Dia memilih untuk mendengarkan ibu mertuanya daripada Tuhan. Dan dia tahu, lihat, ada konsekuensi. Amin. Dari apa yang dilakukannya, tapi itu bukan apa yang sudah Tuhan tahu terhadap dirinya. Bisa dipahami itu? Akhirnya Tuhan mengambil istrinya, dan Tuhan mengambil anak perempuan. Dia berteriak dan berkata, ya Tuhan, bukan aku yang sudah berbuat salah. Ya, dia berkata, jika Tuhan menyelamatkan hidup saya akan mematuhi dan pergi dalam pelayanan. Ya. Jadi istrinya sedang sekarat. Dan Tuhan tidak mendengarkan. Dan Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan dia. Amin. Kegelapan terjadi. Yang di hadapannya ada kegelapan. Dan itulah tanda bahwa lihat istrinya dan anaknya itu harus pergi meninggalkan dia. Amin. Dan iblis datang. Haleluya. Ingin melemahkan Brother Branham. Di mana Tuhanmu itu? Lihat, tetapi Brother Branham belum menyadari banyak hal tentang siapa dirinya. Dia belum mengenali siapa dirinya. Dia hanya melihat dirinya bahwa dia adalah melayani Tuhan. Sama seperti kita, ya karena aku adalah jemaat di pesan ini. Tapi belum mengenali dirinya siapa. Itulah makanya kesalahan-kesalahan karena tekanan. Karena tekanan hidup ini maka terjadi kesalahan demi kesalahan. Amin. Jadi dan seharusnya seperti apa? Dia belum paham. Jadi di sini kita ingin hanya menunjukkan bahwa banyak pilihan bisa diperhadapkan, bisa ditawarkan, bisa dicoba diberikan kepada kita. Dan biasanya iblis yang memberikan tawaran-tawaran itu. Amin. Dan kalau orang tidak mengenali siapa dirinya, dia akan jatuh di dalam suatu masalah dan persoalan yang bahkan seperti dialami Brother Branham. Amin. Dan tidak ada seorang pun yang menginginkan yang seperti ini. Ya, sampai Tuhan akan datang kepada hidupmu dan Anda akan mengenali siapa dirimu. Haleluya. Jadi ini bukan keinginan Anda sebenarnya. Ada di dalam persoalan demi persoalan walaupun itu pilihan Anda. Amin. Tapi jauh sebelumnya karena kita tidak mengenali diri kita, maka tindakan-tindakan kita sering tidak bersesuaian dengan apa yang sudah dikenal Tuhan tentang kita, bahkan di dalam kandungan ibu kita. Amin. Jadi dia membiarkan itu tentang ibu mertuanya. Ya, kehendak ibu mertuanya ada pada diri Brother Branham. Ya, atas dirinya daripada kehendak Tuhan, daripada kerelaan kehendak Tuhan. Amin. Seharusnya bagaimana Brother Branham? Dan Tuhan sudah tunjukkan. Namun dia belum mengenalinya. Tetapi akibatnya sangat fatal. Jadi fatal sekali ketika seseorang belum mengenali dirinya. Amin. Fatal sekali sebelum orang mengenali dirinya. Dan saya melihat, dan saya sudah mulai melihat hal ini di dalam hidup saya sendiri juga. Haleluya. Dan kiranya Tuhan akan menolong kita, karena tidak ada kata terlambat, tidak ada kata cepat ataupun kata terlambat. Kita harus mengenali diri kita dan Tuhan tahu waktu-waktu yang masih Dia sediakan untuk kita mengerjakan menurut kerelaan kehendaknya. Amin. Jadi itu semua untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Kalau orang belum mengenali dirinya, dia tidak akan pernah bisa mengerjakan sesuatu karena cintanya kepada Tuhan.
Itu semua masih dorongan emosi. Amin. Pilihannya sendiri karena tekanan. Amin. Itu masih urusan perasaan dan emosinya. Iya. Dan dia belum mengenal, Nabi belum mengenal bahwa dia adalah utusan yang membawa pesan. Amin. Jadi sama seperti Nabi, kita pun kalau kita belum mengenali diri kita, kita tidak akan bisa mengerti bahwa kita lah yang harus bersuara. Kitalah suara di akhir zaman. Haleluya. Jika dia tidak membawa pesan, lihat, tidak ada kita. Nabi belum mengenali dirinya di situ. Semua tersesat kalau Nabi tidak mengenali dirinya. Kalau Nabi tidak mengenali dirinya, maka semua akan tersesat di dunia ini. Tidak ada mempelai wanita. Tetapi dia berjalan dan akhirnya dia mengenali dirinya. Amin. Jadi lihat, dia sudah di dalam pelayanan loh. Dia sudah di dalam penglihatan. Kapan Nabi memiliki penglihatan? Umur berapa? Ya, dia berjumpa umur 7 tahun. Tapi memiliki penglihatan umur 18 bulan. Amin. Dia bisa mengingat apa yang dilihatnya. Dia kan sudah dia mengenali dirinya. Maka ketika dia sudah mengenali dirinya, maka dia bisa mengingat apa yang diperlihatkan Tuhan kepadanya umur 18 bulan. Lihat, dia belum tahu itu dulu. Dia belum tahu itu dulu, makanya dia membuat kesalahan-kesalahan. Tapi sesudah dia mengenali dirinya, seperti Tuhan mengenali dia bahkan sebelum lahir masih dalam kandungan, maka dia mampu mengingat apa yang dilihatnya bahkan dia umur 18 bulan. Anda paham itu? Karena dia diberi kemampuan. Jadi itulah pentingnya kita mengenali diri kita, sehingga ketika kita kenali diri kita, kita akan diberikan kemampuan. Karena kemampuan itu untuk memuliakan Tuhan sesuai kerelaan dan kehendak Tuhan. Amin. Jadi ini hal yang sangat mulia ketika kita mengerti, mengetahui, mengenali tujuan, visi namanya. Dan tujuan kita bukan tujuan datang dari diri kita lagi, itu lama. Itu sebelum kita mengenali diri kita. Tapi sesudah kita mengenali diri kita melalui nas-nas kitab suci, terutama Anda kenali diri Anda pertama-tama melalui Wahyu 10 ayat 8 sampai 11, tapi lebih spesifik lihat dirimu di dalam mengerjakan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, harus lihat dirimu sebagai apa di situ. Amin. Semuanya adalah Wahyu 10 ayat 11, Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Amin. Mempelai wanita, tapi di dalamnya ada anggota-anggota. Harus mengenali anggota-anggota apa dia. Amin. Maka di sana akan ada kuasa. Di sana akan nyata kuasa. Dan kuasa inilah yang menjadi penghiburan. Amin. Di dalam penderitaan sekalipun. Anda paham itu? Haleluya. Dia akan bertahan, dia akan kuat karena dia tahu siapa dirinya. Dan ketika dia tahu siapa dirinya, dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Amin. Haleluya. Jadi kita harus melihat pemikiran ini. Kita harus melihat seperti apa pikiran Tuhan kepada kita. Jadi bukan menurut si anu dan si anu. Amin. Tetapi kenali dirimu. Anda paham itu? Apa yang akan kulakukan untuk menyenangkan Tuhan? Bukan menurut pikiranmu. Haleluya. Jadi lihat, ini Nabi menjadi contoh bagi kita. Amin. Apa yang dilakukannya menurut perbuatan-perbuatan. Lihat, ketika Esau belum diubahkan. Ketika Yakub belum diubahkan. Dan ketika Esau, lihat di dalam kehidupan itu. Amin. Esau tidak pernah diubahkan. Jadi Esau dan Yakub, sebelum Yakub diubahkan, sama-sama kedagingan. Anda paham itu? Sama-sama duniawi. Sama-sama lahiriah. Amin. Tetapi yang satu diubahkan, yang satu tidak.
Dan itu yang harus saudara dan saya lihat di dalam hidup ini. Bukan menurut orang lain. Tetapi Anda lihat memang Anda berubah. Anda semakin cinta kepada Tuhan. Anda semakin suka berdoa. Anda semakin suka lama membaca Alkitab. Anda semakin suka merenungkan firman Allah. Anda semakin suka membaca khotbah Nabi dan terus menelusuri dan mendapatkan hal-hal yang membuatmu semakin mengenali dirimu. Amin. Karena orang yang akan masuk neraka adalah orang-orang yang tidak mengenali dirinya. Kenapa? Karena mereka tetap buta. Amin. Tetap berjalan menurut pikirannya sendiri. Tidak memakai mata Allah, tetapi memakai matanya sendiri. Dia buta, dia tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Dan akhirnya dia tidak sadar sudah sampai ke neraka. Tidak sadar sudah sampai ke neraka. Bayangkan itu. Begitulah sekarang pemandangannya. Tetapi orang yang mengenali dirinya seperti Allah mengenalmu sebelum bahkan dasar dunia, bahkan di dalam kandungan. Amin. Anda tahu, bukan tidak sadar. Anda tahu bahwa Anda akan sampai di sorga. Amin. Anda tahu, Anda sedang menaiki tangga demi tangga itu. Amin. Bahwa Anda akan sampai ke sorga. Jadi bukan tidak sadar, karena Anda tidak buta. Dan karena Anda tidak lagi lupa ingatan. Anda sudah disembuhkan dari amnesiamu. Amin. Anda dibuat mengenal dirimu seperti Allah mengenalmu. Haleluya. Jadi kita belajar dari seorang nabi di sini. Haleluya. Bahwa bahkan secara emosi, ya, kita bisa lihat dulu nabi sebelum dia diubahkan, sebelum dia mengenali dirinya. Ya. Itulah mengapa hal-hal ini diberitahukan kepada kita tentang suatu kepatuhan. Amin. Mengapa Tuhan harus mengambil istrinya? Amin. Mengapa Tuhan harus mengambil putrinya? Bukan hanya mengambil itu dari dirinya, tapi mengambil itu juga dari anak-anaknya. Amin. Dari Billy. Amin. Haleluya. Dan lihat di sini, bahkan ketika dia datang ke tempat para hamba-hamba, dalam tanda kutip pelayan-pelayan, ada sekitar 300 yang di suatu hotel itu. Amin. Di mana dia sudah diberitahukan, si Anu akan duduk di sana, si Anu akan duduk di sana, si Anu akan duduk di sana. Ya. Bahkan semua tentang dari mana dana untuk bisa ada pertemuan itu, dia tidak tahu hal-hal itu. Tetapi dia tahu dia tawanan. Amin. Dia tahu, Nabi tahu. Dia adalah tawanan. Karena dia sudah mampu mengalahkan keinginan diri. Amin. Karena kalau menurut keinginan dirinya, ngapain dia harus berurusan dengan para pelayan-pelayan itu? Ya, tetapi dia harus digiring ke sana. Amin. Bukan karena keinginan dirinya atau kehendak manusia. Dan kadang-kadang orang membicarakan kita di luar kehendak Tuhan. Lihat hidupmu, kita dibicarakan di luar sana menurut kehendak mereka sendiri. Anda paham itu? Bahkan ketika Nabi sebelum diubahkan, dia sedang berperan menurut pikirannya sendiri dan menurut pikiran orang. Karena dia sudah dianggap gagal. Anda paham itu? Dan lain sebagainya. Jadi sehingga dia harus mengarahkan pistol dan meledakkannya ke kepalanya.
Amin. Ya. Dan akhirnya dia sadar bahwa itu salah. Amin. Namun Tuhan dalam belas kasihan sekali lagi menyelamatkan nyawanya. Amin. Untuk siapa itu? Untuk dirinya. Untuk kita. Kenapa Tuhan menyelamatkan Nabi? Adalah untuk kita. Karena kalau dia mati, Tuhan gagal, kita tidak ada. Karena Tuhan tidak punya yang lain. Makanya saya katakan tadi bahwa kalau ini tidak bisa, kugantikanlah ini. Tuhan tidak maha kuasa. Jadi Tuhan harus menjaga dia. Walaupun Tuhan itu unik, membiarkan keunikan daripada seseorang itu terjadi. Kan Abraham unik itu orangnya. Dan dia bukan orang yang lembut-lembut Nabi. Nabi itu orangnya keras. Abraham itu orangnya keras. Bahkan berduel, tarung, tangan kosong pun dia mau dia. Sifatnya dia dengan manusia padang gurun dia. Jadi hidup, sesungguhnya dia sebenarnya bisa hidup di mana saja. Tetapi tekanan yang datang kepada perasaan, kepada daging karena kegagalan-kegagalannya dia membuat dia ingin menyudahi hidupnya. Itu tadi karena tekanan. Dan Tuhan tahu itu adalah seperti tadi, bahkan seperti Yakub dan Esau. Itu masih daging. Tuhan sudah kenal siapa Brother Branham seperti Tuhan mengenal Yakub. Amin. Di dalam kandungannya Ribka. Di dalam kandungannya ibunya Brother Branham. Amin. Ya, lihat. Dan itu semuanya karena materai ketujuh itu datang kepada Nabi. Amin. Karena materai ketujuh itu menjaga Nabi. Ya, Roh Kudus itu. Ya, jadi Tuhan berbelas kasihan sekali lagi untuk kita karena kita sudah diucapkan di Kisah Para Rasul 2. Sebanyak yang dipanggil sampai akhir zaman. Tuhan sudah melihat kita lahir dari suku ini. Benihnya. Amin. Lihat anak-anaknya tampil dari gen suku ini. Dari rahim suku ini. Amin. Dari sel telur suku ini. Akan tampil di tahun ini. Akan tampil di zaman ini. Maka Tuhan 8 sampai 11 harus genap. Makan gulungan kitab yang terbuka itu. Harus genap, pahit di perut, manis di mulut. Harus ada orang untuk mengekspresikan hidup oleh roh. Amin. Harus ada tuaian. Harus ada yang dituai dan dibawa pergi ke sorga. Maka Tuhan oleh belas kasihannya menjaga Brother Branham. Menyelamatkan nyawanya. Bukan untuk dia. Amin. Tetapi untuk kita. Karena materai ketujuh itu sendiri, amin, sesungguhnya sedang mengerjakan apa yang menjadi firman-Nya bagi nabinya untuk kita. Amin. Jadi itu sangat manis ketika direnungkan. Saya akan menyampaikan atau membacakan firman Tuhan di Kejadian. Kita akan akhiri. Saya akan teruskan hari Minggu. Haleluya. Sesuai dengan janji saya tadi. Saya tidak berlama-lama, namun Anda mendapatkan suatu pendahuluan di sini. Amin. Untuk kalau Tuhan berkenan kita akan lanjutkan di hari Minggu. Kejadian pasal 47. Baik, nanti kita akan lanjutkan, saya bacakan. Kejadian 47 Yakub, di sini dikatakan,
Kemudian pergilah Yusuf, ya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Lihat, mereka mau tinggal di Mesir sebagai orang asing. Lihat itu pilihan itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan sudah mengenal bahwa bahkan Yakub dan keturunan-keturunannya akan tinggal di sana. Amin. Dan akan menjadi budak. Bisa diikuti ini? Lihat, Yakub tidak tahu itu. Dan Yakub tidak punya pilihan, namun dia membuat pilihan. Yakub tidak punya pilihan, namun dia membuat pilihan untuk harus menyatakan apa sebenarnya yang dikehendaki, yang dikenal Allah kepada Yakub. Amin. Bisa diikuti ini? Haleluya. Jadi dikatakan kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Jadi lihat, karena apa tadi ingat selalu dikatakan karena penderitaan maka muncul pilihan itu. Sesungguhnya bukan itu yang sedang diperkenalkan Tuhan terhadap keberadaan yang seharusnya menurut pikiran Allah kepada dia. Tetapi apakah Tuhan akan berkata menggantikan Yakub karena Yakub sudah memilih pilihan menyatakan pilihan yang salah? Tidak. Sama seperti Musa, sama seperti Yunus. Lihat, tidak. Dia tidak akan diganti. Dia tidak tergantikan. Amin. Begitupun anak-anaknya. Sampai Yusuf tidak tergantikan. Mereka harus menuruti, mereka harus mengerjakan. Lihat, walaupun dari pilihan-pilihan yang pertama-tama diawali dari pilihan-pilihan yang salah. Amin. Tapi mereka tidak tahu bahwa melalui itu semuanya, akhirnya mereka harus mengenali diri mereka. Dan inilah yang dikenali oleh Tuhan itu sendiri bagi mereka. Mengerti? Sama seperti Yusuf. Bisa diikuti itu? Ya, sama seperti Yusuf. Dia belum mengenali dirinya. Dia masih tahu bahwa dia adalah anak papanya. Amin. Tapi sudah Tuhan kenal, Yusuf akan menjadi tangan kanan Firaun. Lihat, Yusuf harus menjadi tangan kanan Firaun. Lihat. Dan dia tidak punya dia menuruti nasihat bapaknya kalau dia harus memakai baju dan menghasilkan kecemburuan bagi saudara-saudaranya. Dan apakah lihat itu bukan hal yang lahiriah? Ya, itulah hal yang lahiriah. Itulah hal yang lahiriah. Itulah perbuatan-perbuatan untuk menunjukkan perbedaan bahwa Yakub terlalu mengasihi dan membedakan kasihnya antara Yusuf dengan yang lain-lainnya. Bisa diikuti? Nah, jadi saya bacakan lagi. Di situ dikatakan bahwa karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Jadi ada banyak hal yang ingin disampaikan Tuhan melalui nats-nats kitab suci itu. Di sisi lain Anda mendengar tentang Goshen. Anda paham itu? Ternyata apa sih pralambang Goshen itu? Amin. Itu adalah pralambang seperti
perjamuan kawin, ya Gosen itu. Jadi pahami itu? Di sisi lain, Mesir itu adalah tribulasi. Di misteri cawan-cawan murka. Sesudah sangkakala itu. Itulah. Jadi pahami itu? Sementara di bumi akan ada 3,5 tahun murka, tapi 3,5 tahun di Gosen ada terang benderang. Amin. Di perjamuan kawin ada terang benderang karena di sana ada Kristus. Di bumi gelap gulita, tidak ada Roh Kudus di sini lagi. Di bangsa-bangsa kafir yang ada adalah penderitaan. Bisa diikuti itu? Tapi di sisi lain, Nats ini sedang mengajarkan Anda dan saya untuk melihat bahwa Tuhan sudah mengenal kita jauh sebelum dunia ada, bahkan ketika kita di dalam kandungan ibu kita, sebelum lahir kita sudah dikenal Allah. Tetapi sering kita pilihan-pilihan, sebelum kita hidup kita itu di dunia ini secara lahiriah karena pilihan-pilihan kita. Amin. Bukan ada urusannya dengan kehendak dan kerelaan Tuhan. Bukan ada urusannya dengan tugas dari Tuhan. Sampai seseorang akan mengenali dirinya. Sampai seseorang akan diubahkan dari pendengaran akan firman. Maka dia akan punya kuasa untuk hidup oleh roh. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Lihat, bukankah itu manis kedengarannya? Karena memang Firaun ini, ya Ramses I ini memang masih good, masih bagus kepada Yusuf. Nanti Ramses II, anaknya baru tidak good lagi. Tetapi apakah mereka tahu itu? Tidak. Mereka tidak tahu. Tapi apakah Tuhan sudah tahu? Sudah. Amin. Haleluya. Nah, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Lihat, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Jadi Yakub lebih rendah umurnya. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir. Di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Jadi Firaun itu gelar. Namanya sebenarnya Ramses. Tapi gelar raja di Mesir namanya Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Lihat, kita akan baca seterusnya itu di hari Minggu. Tapi lihat di sini bahwa apa yang terjadi kepada Yakub, lihat bagaimana dia dikasihi. Amin. Oleh Tuhan. Ya, dia dikasihi oleh Tuhan. Tapi jauh apa yang terjadi, dia tidak tahu. Amin. Tapi Tuhan sudah mengenal jalan-jalan hidupnya dan keturunannya. Anda paham itu? Tuhan mengasihi dia. Tuhan menjaga dia. Ya. Dan Tuhan menempatkan dia. Karena itu adalah umurnya yang sudah sangat tua di situ. Ya. Dan karena Tuhan tidak pernah melupakan dia. Tuhan tidak pernah melupakan orang yang dikenal Tuhan. Anda mengikutinya? Tuhan tidak melupakan orang yang dikenalnya. Sesudah lihat Yakub diubahkan. Anda paham? Sesudah Yakub diubahkan, maka
pertolongan-pertolongan Tuhan terus mengikuti dia. Bagaimana dia menghadapi abangnya Esau. Amin. Dan lain sebagainya. Bahkan dia sudah tua pun Tuhan tetap menjaga Yakub. Amin. Tuhan tetap menjaga Yakub karena Tuhan mengenal dia. Tetapi lihat, Yakub sendiri, amin, dia menjalani hidup itu. Lihat, sebelum dia mengenali dirinya, dia selalu mementingkan diri sendiri. Amin. Dia selalu mementingkan diri sendiri. Tetapi sesudah dia mengenali dirinya, bahkan dia rela berkorban untuk orang lain, untuk keluarganya, dan semuanya dia mau. Dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan terus nyata baginya. Karena Tuhan punya rencana bagi Esau. Amin. Tuhan punya rencana bagi Esau. Bagi Yakub. Tuhan punya rencana bagi Yakub bahwa dia harus bersama dengan keturunannya harus ada di tanah Mesir. Amin. Bisa dipahami? Dan supaya selanjutnya Tuhan meneruskan firman-Nya kepada Yusuf, kemudian melanjutkan firman-Nya kepada Musa. Amin. Jadi Tuhan mengenali firman-Nya. Tuhan mengenali benihnya. Tetapi itu akan terlihat ketika seseorang itu sudah diubahkan. Pekerjaan Tuhan mengenai dirinya akan menjadi terlaksana sesudah mereka mengenali diri mereka. Amin. Sesudah mereka mengenali diri mereka. Apa jadinya? Lihat, sama seperti apa jadinya kalau Abraham mati. Amin. Apa jadinya kalau Yakub mati di tanah Kanaan? Anda paham? Belum tentu mereka akan diterima di Mesir. Apa jadinya kalau Yakub harus mati di tanah Kanaan karena kelaparan dan semua keturunan-keturunannya. Amin. Maka mereka tidak akan ada di Mesir. Mereka tidak akan, lihat, Musa tidak akan tampil. Karena mereka semua mati di tanah Kanaan karena kelaparan. Dan Firaun begitu sangat juga memberikan seluruh hal kemudahan-kemudahan kepada saudara-saudaranya Yusuf, karena Yakub terkenal memang rohani. Yakub memang sangat menjadi dihormati di sana. Bukan hanya sekedar karena Yusuf tangan kanannya Firaun. Amin. Karena Firaun juga sadar bahwa jika seorang anak bisa seperti Yusuf, itu tidak sembarangan. Amin. Maka dia melihat sesuatu yang rohani ada pada Yakub. Dan Yusuf sangat menghormati Yakub. Yusuf sangat menghargai ayahnya Yakub. Amin. Jadi semua itu ketika Yakub mengenali dirinya, maka dia mampu. Amin. Mengasihi keturunannya, mengasihi semuanya, dan mereka pergi bergerak masuk ke tanah Mesir. Amin. Dan seterusnya kita akan melihat itu jadi hal yang sangat menyenangkan dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan seperti Abraham dapat mengerjakan semua perintah itu ketika dia mengenali dirinya. Amin. Ketika dia mengetahui visi materai ketujuh. Amin. Mengerti maksudnya? Tujuan Tuhan dalam hidup seseorang. Itulah visi materai ketujuh. Amin. Apa itu? Bahwa firman pada zamannya, haleluya, tidak akan bisa gagal. Karena firman pada zamannya tidak akan bisa gagal. Bagi kita, firman pada zamannya adalah sama seperti pembukaan ketujuh meterai. Namun itu tidak akan pernah terbuka. Lihat, kalau tidak ada nabi di bumi, kalau tidak ada mempelai wanita, kalau Tuhan materai ketujuh sendiri tidak turun, dimeteraikan. Jadi materai ketujuh sebenarnya adalah materai Paskah. Materai ketujuh itu sebenarnya adalah materai Allah. Amin. Itulah yang dikenakan, dicap. Datang kepada seseorang, maka seseorang itu dicap dengan firman Allah. Itulah materai ketujuh. Jadi
Jadi kalau itu tidak datang kepada seseorang, itulah makanya seseorang bisa berkata, mata ketujuh belum terbuka. Makanya ini rahasia. Orang lain katakan tertutup, Anda katakan terbuka. Karena dia datang kepadamu, karena berbicara mata ketujuh adalah kedatangan Tuhan. Dia datang kepadamu. Amin. Menurut kronologi, pertama-tama melalui seorang nabi. Pesannya. Amin. Seruan itu sendiri. Haleluya. Menjadi Anda dengarkan. Dan Anda menjadi suara yang melanjutkan apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya. Itulah materai ketujuh. Datang sebagai materai Paskah, datang sebagai Roh Kudus untuk mencap, menandai miliknya. Ini milikku, aku mengenal engkau, aku mengenal engkau, aku mengenal engkau, aku mengenal engkau. Sehingga membuat Anda berubah. Bukankah sesuatu hal yang indah kalau kita berjumpa dengan seseorang, orang lain tidak kenal dia, tapi Anda mengenal dia dan dia mengenalmu. Sungguh hutan dah apa? Itu, hudu coba. Apa na asing? Ya bayhun. Ngalele hudu limana di si, ya kan? Kemudian tuh hita berbeda. Ala imana yang mana dah hita bitata dah imana. Ngalele kita yang pajupa. Nalain sudah bolang-bolang, heran-heran. Beteng na hita dah ho ini na, ya kan? Hudu. Adiho. Alangom. Ngalele kita. Mu anon nung saya sanon ikon laudo hita tujabu. Manang na ikon rapak do hita ku tujabuku. Nina. Orang heran-heran mamere. Amin. Begitulah kita hari-hari ini. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan, ada banyak perubahan. Ada sukacita yang tak dapat dimengerti orang, sedang kita ekspresikan. Ada sukacita karena kita sedang menjadi pantulan sukacita yang sejati itu. Itulah Tuhan yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang memberi damai sejahtera. Amin. Dan sukacita dan gairah di tengah-tengah tekanan. Dunia sedang dilanda masalah seperti di Kanaan dan di sekitar yang lain seluruh bumi sedang penderitaan. Tetapi Yakub, amin, dikenal, amin, oleh Firaun, amin, dikenal oleh Yusuf dan mereka masuk dan mereka aman di sana dan Yusuf dan Yakub mengenal Yusuf dan seterusnya. Bisa dipahami itu? Maka apa yang terjadi? Sukacita. Mereka ditempatkan di tempat yang spesial di Mesir. Sesudah tahu bahwa mereka dikenal. Dan sesudah tahu bahwa Yakub mengenal anaknya. Dan anaknya mengenal dia. Amin. Begitulah kita. Akan ada sukacita dan berkat-berkat dan pertolongan dan kuasa Allah. Amin. Dan kerinduan kita untuk berada di tempat di mana Tuhan berada. Sesudah kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Apa caranya? Pesan ini yang membuat kita. Haleluya. Dan kita akan melihat itu di hari Minggu di sisi yang lain, di hal-hal yang Tuhan bisa membuat itu lebih dalam, lebih padat, supaya kita tahu seharusnya seperti apa hidupku oleh suatu momen, oleh suatu suasana kondisi yang Tuhan siapkan. Bagaimana aku diubahkan di dalam misteri Tuhan mengenal aku. Dan sekarang aku mengenal Tuhan melalui jalan-jalannya. Amin. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita berdoa, kita mengucap syukur. Haleluya. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh diberikan Tuhan suatu ilham, suatu pewahyuan tentang visi daripada materai ketujuh itu sendiri. Dan itu adalah visi daripada Yakub sendiri, visi yang mana datang kepada Yakub, bagaimana visi materai ketujuh itu datang kepadanya dan mengubahkannya, dan Tuhan menyertai jalan-jalannya. Walaupun Tuhan di sisi-sisi tertentu dia masih terkadang memunculkan hal-hal dari kemah yang lama itu, dari tubuh fisiknya, tetapi itu adalah pilihan yang diambilnya yang bukan menurut Tuhan,
tetapi Tuhan harus menunjukkan hal-hal apa yang datang dari Tuhan supaya dia mengenalinya, dan ketika dia mengenalinya dan dia melihat pertolongan dan kuasa Allah terjadi dalam hidupnya. Begitulah yang kami lihat juga di setiap hidup para nabi, dan Tuhan tidak bisa menggantikan para nabi itu kalau nabi itu sendiri cenderung Tuhan masih belum mengenali dirinya. Sampai dia akan mengenali dirinya, maka Tuhan akan mengerjakan pekerjaannya di dalam diri para nabi itu. Begitupun Tuhan di dalam hidup Brother Branham, sampai hal-hal yang fatal dikerjakan, tetapi Tuhan menjaga karena Tuhan sudah mengenali dia bahkan di dalam kandungan. Sama seperti Yeremia dan sama seperti Yesaya dan nabi-nabi yang lain. Oh Tuhan, begitupun hal yang sama dengan mempelai wanita. Dan kami adalah anggota-anggotanya. Kami sudah cenderung di dalam kegagalan karena datang dari tindakan dan cara pikir kami. Karena suatu penderitaan dan juga karena satu pemandangan emosional. Dan cenderung membuat kami, Tuhan, naik turun. Karena kami melihat kami belum mengenali diri kami. Sampai kami akan mengenali diri kami. Setiap kami akan dibuat naik level mengenal Allah Tuhan yang maha kuasa itu, yang adalah materai ketujuh, dan mendapatkan visinya dan mendapatkan tujuannya, dan tujuan itu harus terjadi melalui hidup kami. Dan karena harus genap perjamuan kawin malam anak domba, dan kami sedang dinantikan untuk di perjamuan kawin malam anak domba. Sama seperti seorang nabi di zaman ini dinantikan untuk tampilnya suatu kebangunan supaya menghasilkan mempelai wanita. Oh begitulah mempelai wanita sedang dinantikan karena sudah dinubuatkan akan ada perjamuan kawin malam anak domba. Sampai kami akan mengenali di sisi-sisi, di bagian-bagian, di pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan hidup oleh roh yang Tuhan kehendaki menurut kerelaannya harus tergenapi melalui hidup kami, melalui pelayanan-pelayanan yang disediakan Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau terus akan mengilhami kami, memberikan pewahyuan dari nas-nas kitab suci ini, bagaimana kami hidup bukan lagi menurut tujuan kami sendiri, kami hidup harus mengerjakan, menyelesaikan visi daripada Tuhan yang adalah materai ketujuh itu sendiri. Sehingga Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, dan berkat-berkat penyertaan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, seperti Engkau menolong kami semua datang ke tempat ini, kiranya Engkau tolong kami Tuhan, pulang, terutama Sister Santuri Tuhan beserta dengan Arta, dalam pemeliharaan kuasa kendali-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami yang sederhana ini. Kami percaya kami diberkati, kami semakin bersuka cita bahwa kami oleh tangan Tuhan yang maha kuasa menolong kami datang ke pesan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita tinggalkan tempat ini, kita angkat pujian kita. Ku kan lintasi. Ku kan lintasi